Kesehatan mental di mana kondisi seseorang mengalami kesejahteraan mental atau kesehatan mental. Kemudian dia bisa mengatasi kecemasannya baik dalam emosi, mengontrol dirinya itu agar bisa belajar dan bekerja dengan baik, terus bisa bersosial di masyarakat sekitar sih. Kemudian penting, itu lumayan penting karena pertama kesehatan fisik, yang kedua kesehatan mental. Jika keduanya itu kurang baik atau mengalami gangguan, ya otomatis kehidupan individu yang mengalami itu bakal rusak ataupun hancur. Menurut saya, mental health itu adalah kondisi ketika batin dan keadaan manusia dalam keadaan yang stabil, sehingga kita bisa menjalani hari-hari dengan penuh kedamaian dan dengan potensi yang baik. Kesehatan mental ini mencakup 3 aspek, yaitu pertama kesejahteraan emosional, yang kedua psikologis, yang ketiga sosial manusia. Nah, hal ini berpengaruh terhadap cara kita merasa atau bertindak, cara kita mengatasi emosi, cara kita menghadapinya juga. Nah, cara kita berhubungan dengan orang lain. Kalau ditanya seberapa penting mental health ini penting banget buat kita, karena dengan mental health kita bisa memanajemen stres kita bisa mengatasi emosi kita juga bisa membantu dalam berpikir dan juga memperbaiki dengan hubungan orang lain. Menurut saya kesehatan mental itu berhubungan dengan ketenangan atau bisa dikatakan kesejahteraan mengenai emosional, psikologis, dan juga hubungan sosial dengan sekitar. Untuk seberapa pentingnya sih, menurut saya itu penting banget ya, karena kesehatan mental itu berhubungan langsung dengan aktivitas kita, dan ketika kesehatan mental baik, otomatis dalam menjalani aktivitas pun pasti akan sangat baik. Menurut saya mental health itu kondisi di mana seseorang itu secara batin maupun emosi itu memiliki ketenangan atau ketentraman dan dapat menjalani aktivitasnya dengan baik pada kegiatan sehari-hari dan bisa lebih menghargai pendapat orang lain. Menurut saya itu sangat penting ya, karena dengan kesehatan mental yang baik itu mempengaruhi juga terhadap kesehatan fisik, begitupun sebaliknya. Jadi untuk mental health ini menurut saya itu sangat penting untuk diterapkan pada diri seseorang. Ya, itu sudah jadi hal lumrah ya bagi setiap mahasiswa. Kita tidak bisa juga menjudge bahwa itu perbuatan yang salah, karena ya kita bisa lihat situasi dari individu tersebut. Apakah dia nggak punya teman buat ngobrol, apakah dia terpengaruh dengan media sosial yang dia gunakan saat itu, dan bisa jadi media sosial juga bisa berpengaruh terkait kesehatan mental, karena apa yang dia bisa lihat itu bisa jadi menjadi kecemasan dia, bahkan bisa jadi menjadi yang berbahaya bagi diri. Ini merupakan isu yang sangat kompleks dan pemerintah harus konsen terhadap hal ini, sehingga pendidikan mental ini bisa diberikan kepada anak-anak sejak usia dini, hingga tidak ada kasus yang mengakhiri hidup, hingga kasus itu semakin bertambah dan masyarakat juga semakin teredukasi. Menurut saya sangat disayangkan sekali ya, mahasiswa yang dituntut untuk berpikir kritis, berpikir panjang, justru malah mengakhiri hidup dengan cepat, seolah-olah ketika dia sudah meninggal itu masalah sudah selesai. Ketika dia sudah meninggal rasa sakit telah hilang, kayak gitu, padahal kan tidak. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya setiap tekanan mental ataupun kekuatan mental dari setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ya mungkin pelaku itu atau korban, bisa dikatakan korban itu mempunyai sudut pandang sendiri. Jadi menurut saya tentang banyaknya mahasiswa yang viral mengenai bunuh diri itu pertama sangat disayangkan ya, karena mahasiswa sebagai generasi muda diharapkan memiliki mental yang kuat dan lebih bisa memikirkan kembali atas perbuatannya. Oleh karena itu ketika sadar bahwa mentalnya sedang tidak baik-baik saja, lebih baik yaitu untuk lebih sadar gitu, misalnya bisa curhat kepada orang terdekat atau lebih bisa mencari aktivitas yang lebih membuat dirinya itu lebih bahagia, seperti itu.
Tips sih ya, kalau dia berbicara seorang muslim ya otomatis dia berpegangan pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Artinya memperbanyak ibadah, berzikir. Terus yang kedua secara umum ya otomatis dia menciptakan suasana atau kondisi di mana dia merasa tenang, nyaman. Kemudian minimal memiliki orang yang bisa diajak ngobrol. Mungkin tips yang utama dari saya itu menjaga kesehatan fisik. Nah, kan ada pepatah nih, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ini ibaratnya fisik dan mentalnya harus berjalan beriringan. Mentalnya kuat, fisiknya juga harus kuat. Nah, kalau hal ini ada yang nggak jalan, pasti mempengaruhi salah satunya. Gitu menurut saya. Kembali lagi ke statement sebelumnya bahwasanya setiap tekanan dan juga kekuatan mental seseorang itu berbeda-beda, maka penyelesaiannya pun menurut saya setiap orang itu berbeda-beda. Kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya itu ketika mental sedang tidak baik-baik saja, saya lebih suka menyendiri dan lebih bisa dikatakan mungkin muhasabah diri, kayak lebih mengenal diri sendiri kayak gitu. Karena yang tahu porsi seberapa kuat mentalmu, yang tahu porsi tekanan yang ada itu ya kamu sendiri, bukan orang lain. Mungkin kalau ingin sekedar hanya membagikan kisah atau biar tidak dipendam sendiri, oke lah. Tapi kalau untuk menyelesaikan masalah, menurut saya tetap ke diri sendiri sih. Kayak misalkan yang kembali lagi seperti tadi, yang lebih tahu itu kan diri sendiri. Jadi kayak orang lain tuh yang diceritakan atau yang dinasihati kepada kita tuh ya berdasarkan pengalaman dia, dan dia pun ya hanya sudut pandang dia itu bukan kita kayak gitu. Baik, untuk tipsnya itu mungkin setiap individu itu beda-beda ya. Kalau dari saya sendiri, yang pertama lakukan aktivitas yang kalian lakukan, misalnya main game atau apapun itu, akan tetapi harus dibatasi ya, jangan berlebihan. Yang kedua itu jauhi orang-orang yang toksik, karena orang toksik itu sangat berpengaruh, apalagi lingkungan. Yang ketiga itu kita itu untuk bertanggung jawab untuk membahagiakan orang lain atau memenuhi persepsi orang lain, karena ketika kita ingin memenuhi semua persepsi orang lain itu nggak bakalan ada habisnya. Dan yang keempat itu kalau ada masalah lebih baik untuk curhat kepada orang yang dianggap dipercaya. Aku lebih cenderung di programnya sih, program literasi. Terus mungkin ya harus didampingi sama orang ahli, jangan kayak hanya mendiagnosa sendiri gitu. Terus perbanyak sosialisasi sih bagi pihak perpustakaan terkait kesehatan mental bagi para mahasiswa. Untuk saya itu inovasi yang sangat bagus, yang selaras juga dengan fungsi perpustakaan sebagai fungsi pendidikan dan fungsi sosial, sehingga perpustakaan bisa mengedukasi masyarakat bagaimana cara menjaga mental yang baik, dan masyarakat juga agar bisa teredukasi dengan baik juga, agar bisa menerapkan ilmunya ke lingkungan sekitar. Menurut saya itu sangat diperlukan. Soalnya ya kembali lagi ke statement sebelumnya, bahwasanya setiap orang itu punya masalah dan tekanan mental yang berbeda-beda. Jadi mungkin ada juga orang-orang yang ketika kesehatan mentalnya tidak baik-baik saja, dia pergi ke perpus untuk hanya sekedar menenangkan diri ataupun untuk mencoba melupakan masalah-masalah yang ada. Dan juga menurut saya perpustakaan itu harus bersifat inklusif juga untuk semua golongan. Bagaimana dengan organisasi-organisasi ataupun lembaga-lembaga yang menaungi perpustakaan seperti IPLA atau Library of Congress yang membuat standar-standar untuk kayak perpustakaan untuk narapidana, perpustakaan untuk yang berhubungan dengan isu gender atau perempuan kayak gitu kan, juga menurut saya kalau kayak gitu perlu banget lah untuk perpustakaan. Ketika perpustakaan membuat pelayanan untuk kesehatan mental atau literasi kesehatan mental, mungkin nanti orang-orang yang sekedar ke perpus hanya untuk menenangkan diri ataupun untuk mencari solusi mengenai masalah-masalahnya mungkin akan lebih terfasilitasi, dan juga
seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu perpustakaan harus bersifat inklusif. Menurut saya bagi perpustakaan untuk membuka layanan konsultasi kesehatan mental itu perlu, akan tetapi yang lebih bertanggung jawab apabila di tingkat universitas adalah universitasnya, karena itu berdampak untuk semua mahasiswanya. Akan tetapi untuk kegiatan program literasi kesehatan mental itu perlu dilakukan oleh perpustakaan sebagai salah satu lembaga pusat informasi yang mana berfungsi sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, tidak terkecuali mengenai literasi. Nur sing ngundir lah dia. Ya. Benar. Bukan. Oke. Lanjut aja. Dikat ya. Enggak, lanjut aja nggak mau.